Guys, ketemu lagi nih sama aku Mutaharatul Rohmah. Oke nih, jadi di sini kita mau bahas tentang financial accounting ya. Dan topik yang mau kita bahas ini ada tentang basic accounting. Nah, topik ini cocok banget nih buat kalian yang mau belajar akuntansi dari dasar banget nih. Begitu nanti kalian buat kuliah ataupun buat mengatur keuangan bisnis kalian. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Nah, apa sih yang kalian pikirin kalau kalian mendengar kata akuntansi? Nah, jika orang-orang ini mendengar kata akuntansi, hal yang pertama kali dipikirkan adalah uang. Bahwa akuntansi itu berhubungan dengan uang ya, pastinya. Kemudian yang kedua ini ada mencatat keuangan. Jadi orang-orang menilai kalau seorang akuntan itu orang-orang yang jago dalam mencatat laporan keuangan seperti itu ya kan. Kemudian yang ketiga ini ada balance. Nah, mungkin anak akuntansi pastinya udah nggak asing ya sama kata-kata balance seperti itu ya kan. Maka nih ada kalimat nih, balance itu belum tentu benar gitu ya kan, apalagi nggak balance seperti itu. Oke. Terlepas dari ketiga hal di atas, akuntansi sendiri ngomongin tentang identifikasi, yaitu orang-orang akuntansi, seorang akuntan itu harus bisa mengidentifikasi transaksi di perusahaan. Transaksi tersebut berdampak kemana, seperti itu ya kan. Kemudian yang kedua ada records, yaitu kita harus mencatat transaksi dengan akun-akun yang tepat seperti itu. Dan yang paling penting ini ada communicate. Nah, akuntansi ini bisa menghasilkan laporan keuangan ya kan. Nah, laporan keuangan ini nantinya bisa digunakan oleh perusahaan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, oleh karena itu, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Nah, siapa aja sih yang gunain laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan? Nah, jadi di sini ada dua nih, yaitu internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan. Nah, di internal perusahaan itu ada manajer, marketing, finance, dan human resource. Nah, kita ambil contoh nih dari finance ya. Jadi, finance ini akan membaca laporan keuangan dan nantinya akan bisa mengambil keputusan ya kan sebagai pertimbangan seperti itu. Misalnya nih, cukup nggak sih dana kita buat beli mesin A atau mesin B nih gitu ya kan buat ini perusahaan. Nah, di eksternal perusahaan ini ada investor, konsumen, kreditur seperti itu. Nah, sebagai contoh nih dari kreditur ya kan, contohnya itu pihak bank. Jadi dengan adanya laporan keuangan perusahaan, pihak bank nantinya bisa tahu nih kira-kira perusahaan ini bisa nggak sih bayar hutangnya, atau kira-kira berapa sih besaran utang yang akan pihak bank berikan ke perusahaan itu, seperti itu. Nah guys, selanjutnya ini ada accounting equation, yaitu dengan ada rumusnya itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ekuitas ini dipengaruhi oleh revenue, expense, dan dividen. Nah, oke, yang pertama nih ada aset. Aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan ya kan. Aset perusahaan itu ada aset tetap dan juga aset lancar. Lancar itu ada kas, yaitu kas itu adalah harta yang paling gampang untuk dicairkan ya kan. Kemudian yang kedua ini ada perlengkapan, yaitu barang yang manfaat penggunaannya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada piutang. Selanjutnya nih ada aset tetap, yaitu contohnya peralatan, yaitu barang yang manfaat penggunaannya lebih dari 1 tahun. Yang kedua ini ada liabilitas, yaitu atau kita mengenalnya dengan hutang ya kan. Hutang itu ada banyak jenisnya ya. Ada utang bank, utang obligasi, dan lain sebagainya. Jadi jika ada utang, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada ekuitas. Nah, kita mengenalnya dengan modal usaha. Modal perusahaan dipengaruhi oleh revenue atau pendapatan usaha, kemudian ada expense atau biaya operasional, dan dividen atau laba bagi hasil untuk pemilik saham. Ya kan? Nah, basicnya itu mencari revenue setinggi mungkin dan meminimalisir beban ya kan.
Jadi jika pendapatan kita lebih besar dari beban, maka perusahaan itu mengalami untung ya kan. Nah, dari laba yang didapat itu apakah perusahaan harus membaginya ke para pemilik saham, atau mungkin perusahaan itu akan menahan labanya untuk digunakan kembali sebagai operasional perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ya kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas, yang bisa aku share saat ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa di kolom komentar ya. Oke, thank you very much and bye bye.